Udah mantap itu Mbak. Belum lah, nanti sebentar lagi biar tambah mantap. Lah kalau kita ini tulang, tahun ini kita belum bisa ikut kurban. Ya minimal kita bantu-bantu panitia. Hitung-hitung ngorbankan tenaga kita. Betul itu Mbak. Udah ada yang mau jadi panitia, jangan pula kita bikin ribet. Yang protes, yang menyalahkan, yang bilang orang itu tak adil. Kan bikin ribet itu. Kalau bisa, udah ada yang mau mengerjakan itu Mbak, ya kita bersyukur. Mbah, jadi Mbah tahu berapa lembu yang dipotong Mbah? Nah, minjam tampak Mbah. Kalau pule-pule dusun 1, 2, 3 itu ada 7. Tapi ya mudah-mudahan sampai hari hanya itu ada tambahan. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Yuh, nanti tampakku. Bah, tapi tadi Mbah kasihkan sama Beleko. Aduh Byung, kampak lagi mencari lembu. Wah, kurang ajar kowe kok. Kampak digosok iku arek nggih mencari lembu. Kok malah untuk motong blarake lah dalah. Gawat ini. Kabur. Kapok, kualat. Roh, aku kok heran ya, orang yang udah meninggal kok namanya ada terdaftar di daftar kurban. Itu gini Tin, arwahnya pulang dulu, daftar ke panitia. Seremnya Roh, kok panitianya nggak takut ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngetawain apa? Kok gembira kali? Ini loh Bro, masa orang sudah meninggal kok ada di daftar kurban? Berarti arwahnya kan Bro yang daftar. Bus, nggak kayak gitu. Terus takbiran Idul Adha kok panjang ya Bro, sampai berhari-hari. Nggak kayak Idul Fitri, cuma hanya sebatas sholat id aja. Iya ya, kok gitu ya Bro? Ah, itu gini Roh. Kalau takbiran Idul Adha itu disunahkan 3 hari. Disebut juga hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, 13 Zulhijjah. Setelah sholat fardu, kita dianjurkan untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah. Dan di hari tasyrik itu Roh, kita diharamkan berpuasa. Jadi nanti kamu jangan puasa di hari itu ya Roh. Tahu Roh? Enggak. Ya udah, nanti pelan-pelan dipahami Roh. Dan kalau mengenai tentang orang yang meninggal berkurban, aku juga sendiri belum tahu. Aku nggak berani ngasih penjelasan. Lebih baik nanti malam, yuk kita sama-sama jumpai guru ngajiku, kita bertanya sama Pak Santoso. Gimana? Iya Bro, aku ikut ya Bro. Kau ikut nggak Tin? Enggak lah Roh, aku nggak dibolehi mamaku keluar malam-malam. Oh. Ya udah, kita berdua aja Roh. Nanti selesai sholat maghrib, kita di masjid sama Pak Santoso kita tanya. Ya Roh? Wah, gawat. Ada apa Roh? Ada Mbak Karto. Mana? Itu. Nanti kalau dia datang nggak selesai-selesai nih, bubar aja kita yuk. Ayo lah. Lah kok pada bubar? Ikutan juga lah. Loh. Loh. Lah,
Kok pada bubar? Orang mau ditanya motong lembunya di mana, malah bubar. Ya udahlah, tak nanya lawyer aja lah. Ada yang mau ditanyakan Pak Guru, itu bagaimana tentang orang yang sudah meninggal ikut kurban Pak? Memang dalam hal ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat tentang masalah mengorbankan orang yang sudah meninggal. Karena di desa kita ini panitia itu menulis orang-orang yang berkurban dalam setiap tahunnya, dan setiap tahunnya pula itu pasti ada nama orang-orang yang sudah meninggal. Satu contoh, ini kurban almarhum si Fulan. Jadi dalam hal ini masyarakat banyak yang tidak mengetahui, sehingga mereka berasumsi orang sudah meninggal kok dikurbankan. Apakah boleh? Ini pertanyaan yang dari Cemprut tadi ini kan. Nah, maka dari itu sedikit akan saya terangkan tentang masalah hal ini. Jadi begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban untuk diri Rasulullah, dan juga berkurban untuk keluarga Rasulullah, dan juga berkurban untuk umat Rasulullah. Dalam hal ini menyatakan bahwasanya terimalah kurban Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terimalah kurban keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terimalah kurban daripada umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu pengertian bahwasanya kalau kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih hidup, dia berkurban, dan dia juga berkurban untuk keluarganya daripada salah satu keluarga Rasulullah. Kita kan nggak tahu, mungkin sudah ada yang meninggal dunia. Dan yang kita lihat kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkurbankan atas nama daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti sama kita ketahui, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, khususnya kan umat Islam, sudah banyak yang meninggal dunia. Jadi dalam hal ini kesepakatan daripada ulama, ijma ulama, bahwasanya mengkurbankan atas nama orang yang meninggal hukumnya boleh dengan merujuk keterangan hadis tersebut. Sehingga keempat mazhab ini menyatakan boleh mengkurbankan orang yang telah meninggal dunia, terkecuali satu Imam Syafi'i dengan satu catatan. Imam Syafi'i menyatakan kalau ada pesan. Namun imam yang tiga ini menyatakan pesan ataupun tidak ada pesan boleh mengatasnamakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi jumhur ulama bersepakat mengorbankan orang yang telah meninggal dunia hukumnya boleh. Dan perlu juga diketahui, Cemprut dan Suro ini banyak yang bertanya tentang masalah hal tentang kurban dan akikah. Kebanyakan orang pada saat datangnya bulan Zulhijjah, hari raya kurban, mereka nggak kurban dengan alasan karena belum akikah. Pertanyaan semacam ini adalah beranggapan bahwasanya melaksanakan kurban ini seumur hidup sekali. Mereka nggak tahu bahwasanya kurban ini dilaksanakan setiap tahun. Kalau kita punya satu kemampuan, kita disunahkan, diwajibkan untuk berkurban. Namun apabila datang bulan Zulhijjah, yaitu datang hari raya kurban, sementara kita juga kedatangan tamu kita
yaitu tamu bayi kita yang lahir, yaitu ada 2 kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai dengan rujukan hadis, yaitu 1 kurban dan yang kedua akikah. Mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Nah, coba dijawab Roh, mana yang duluan, akikah atau kurban yang kita dahulukan? Nggak tahu, Pak. Ya, supaya tahu, saya beritahu bahwasanya apabila bersamaan kedatangan hari raya kurban dengan kewajiban kita untuk berakikah, maka dahulukanlah kurban. Kenapa? Kalau kurban itu ada ketentuannya, yaitu cuma dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 1 tahun sekali. Kalau akikah, apabila kita punya uang, kapanpun saja bisa kita laksanakan akikah. Nah, oleh karena itu utamakan dulu kurban. Karena apa? Karena itulah sama-sama sunat muakkad, sunat yang diberatkan, sunat yang harus dilaksanakan apabila kita punya satu kemampuan. Jadi Pak, kalau makna Idul Adha itu apa, Pak? Idul Adha itu ada yang menyatakan hari raya kurban, ada yang menyatakan hari raya haji. Karena pada saat itu di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu adalah pelaksanaan kurban, dan juga di tanah suci umat Islam melaksanakan ibadah haji. Makanya disebut dengan hari raya haji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Dengan ibadah kurban, maka sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk yang ada pada jiwa kita insya Allah akan hilang, sehingga jiwa kita akan kembali tenang. Dan dengan jiwa yang tenang yang ada pada diri kita, maka Allah akan meridhoi kita, dan kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang yang mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan lewat Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka oleh karena itu kesempatan emas yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masih hidup di dalam bulan Zulhijjah ini, kesempatan kita untuk berkurban. Apabila kita punya kemampuan, maka cepat-cepatlah mendaftarkan diri kepada panitia untuk ikut serta dalam melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Oh gitu ya Pak. Oh terima kasih Pak. Kalau gitu kami tak pamit dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, kau duluan aja pulangnya ya. Ya kenapa, Roh? Soalnya disampaikan banyak kali. Jadi aku pusing mau beli obat dulu. Walah Roro. Waktunya pelajaran aja kebanyakan pening. Tapi kalau makanan malah mintanya nambah-nambah. Ya udahlah aku duluan.